Puji Tuhan, selamat malam Tante Nila, Bapak Pendeta Refli dan Ibu, beserta Jemaat Sekinah yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Ada haleluya? Haleluya. Kita mau mulai ibadah kita, saya undang semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian, ku nyanyi haleluya. Kita mau siapkan hati kita, keberatan-keberatan kita boleh kita tinggalkan dulu sejenak. Kita mau fokus pada Tuhan malam hari ini. Satukan pikiran kami,
apa tujuan kami datang ke sini. Engkau sudah hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kemahadiran-Mu itu Tuhan. Kami bangga punya Allah yang omnipresent itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Betapa berharganya kami di mata-Mu ya Tuhan. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tidak kepalang tanggung itu Tuhan. Kasih yang tidak bisa diukur dengan apapun. Kasih yang Kau bayar dengan nyawa-Mu sendiri. Untuk kehidupan kami yang layak. Tuhan, itu berarti kami begitu berharga di mata-Mu. Biarlah kami meresponi kasih yang begitu indah itu Tuhan. Dengan kesetiaan kami kepadamu ya Tuhan. Dengan pengabdian kami kepadamu Tuhan. Dengan kesungguh-sungguhan kami di dalam melakukan suatu ibadah kepadamu. Supaya ibadah yang kami lakukan itu adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Yang membuat sorga bergema karena puji-pujian, karena ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah pada malam ini Tuhan. Ibadah memperingati kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Yang sudah memberikan kepada kami satu kehidupan yang berlayak, sangat layak di hadapan-Mu Bapa. Berkati ibadah ini Tuhan. Supaya dengan ibadah yang sungguh-sungguh itu kami dibangkitkan kembali semangat kami. Yang lemah tadinya Tuhan dikuatkan kembali, diberikan semangat. Yang tadinya mau mundur tidak jadi mundur. Karena mengingat kasih Allah yang begitu besar. Kami mau maju dan maju apapun rintangannya. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Santi, berkati singers, berkati pemusik, berkati pengatur LCD sound system, penyambut tamu kolektan. Berkati kami semua yang sudah hadir pada malam ini. Supaya kami Tuhan dipenuhi dengan sukacita sorgawi, dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah Kau utus Bapak Pendeta Refli Tewu dengan Ibu. Kami tahu Engkau sudah menaruh firman-Mu di dalam hati dan pikirannya untuk dibagikan kepada kami. Menjadi pesan yang sangat berharga. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang dari surga. Biarlah setiap perkataan yang keluar itu adalah perkataan Allah sendiri. Terima kasih Tuhan. Teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan lindungi sampai di tempat ini dengan selamat. Tuhan, kalau ada kuasa kegelapan roh jahat yang tidak senang, kami bersuka cita, kami berkumpul, kami beribadah, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami tengking, kami usir keluar kuasa-kuasa yang tidak berkenan. Biarlah hanya roh Allah yang ada di sini melayang-layang melingkupi kami, melingkupi ibadah kami. Suasana surga ada di sini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan. Kami serahkan di dalam kuasa Roh Kudus, biar roh Allah yang bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, selamat menikmati kuasa ibadah. Puji Tuhan. Kalau malam ini kita berkumpul di tempat ini, secara khusus malam ini kita mau memperingati karya terbesarnya Tuhan dalam kehidupan kita. Yaitu lewat pengorbanannya di kayu salib menebus dosa kita. Kita mau angkat pujian karya terbesar. Kita mau kagumi gimana Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah itu
begitu ajaib, begitu hebat, bangkit dari maut menebus dosa kita. Haleluya Yesus. Hati yang terindah, kasih yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati
ini. Kita begitu berharga dari mata Tuhan. Tuhan tidak memandang setiap kita. Tuhan melihat hati kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Siapa kami ini Tuhan, sehingga Engkau berkorban begitu besar buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat cinta-Mu, buat kasih setia-Mu, buat semua anugerah terbesar yang kami terima, yaitu keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui Tuhan, Kau tiada duanya Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Masih ada haleluya? Kita mau sambung pujian kita dengan Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku.
sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to me. He is so good to me. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan.
Kita akan jalankan persembahan yang pertama nanti dengan kasih Kristus. Ibu Ani pimpin dalam doa. Luar biasa yang kami rasakan malam hari ini Tuhan. Engkau melawati setiap kami Tuhan, dan kami bersorak-sorak karena kebangkitan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu Tuhan, dan karya terbesar dalam kehidupan kami adalah Engkau rela mati bagi kami dan bangkit Tuhan bagi setiap kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang pertama. Kami percaya Engkau yang akan selalu memberkati setiap mata pencarian kami Tuhan. Bagi kami yang memberi ataupun bagi kami yang belum bisa memberi, Engkau akan memberkati semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan yang bertugas. Nanti ada persembahan pujian dari singers dengan pujian Above All. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Pujian ini bagian refnya saja. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku lebih dari segalanya. Yesus disiksa dan disalibkan, disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku lebih dari segalanya. Yesus, betapa kau mengasihiku, kau mengasihiku lebih dari segalanya. Yesus. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan lewat hamba-Nya. Kita mau dengarkan firman itu sebagai apa yang Tuhan sampaikan pribadi buat kita. Mungkin setiap orang datang ke tempat ini dengan kebutuhan yang berbeda,
dengan pergumulan yang berbeda. Tapi yakinlah, kita punya satu jawaban yang sama, yaitu Yesus. Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian, firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita ulang dari awal, firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesus. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Nanti Ibu Eva berdoa untuk firman Tuhan. Kami aminkan pujian ini Tuhan. Engkaulah kekuatan dan perlindungan kami yang teguh. Kepada siapa kami harus menaruh harap kami? Hanya kepadamu-lah Allah yang berkuasa atas hidup kami. Tubuh, jiwa, dan roh kami ada dalam kuasa-Mu. Saat ini kami mau duduk diam untuk mendengar firman-Mu. Kami haus akan firman-Mu. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami mau jadi bejana-bejana yang menyediakan tempat bagi firman Tuhan. Kami mau dibentuk, kami mau diajar, bahkan kami mau ditegur oleh kebenaran firman-Mu.
supaya kami serupa dan segambar dengan Engkau yang adalah Kristus penyelamat kami. Engkaulah yang menjadi teladan bagi hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami mendengar. Roh Kudus, bantu kami untuk memahami rahasia yang begitu dalam mengenai firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi beliau, urapi kami semua. Biar firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Waktu dan tempat kami berikan pada Om Refli. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita semua tentunya. Secara pribadi saya merasakan sukacita yang luar biasa karena Tuhan boleh memberkati kita sampai hari ini. Amin. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih saya ucapkan buat pengurus pelayanan Pelgap Shekinah, Ibu Nilawati, yang boleh menghubungi saya juga Pak Samuel, dan tentu semua yang tergabung dalam pelayanan Pelgap Shekinah. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk saya, dan saya percaya kita semua pasti diberkati Tuhan. Amin. Atas nama keluarga saya juga mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Dan biarlah tahun ini lewat perayaan Paskah betul-betul kita menghayati dan merasakan pengorbanan Tuhan karena Dia sangat mengasihi saya dan saudara. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat kesempatan yang boleh diberikan. Malam hari ini saya diberikan tema tentang kuasa kebangkitan Kristus. Paskah saudara kadangkala banyak menjadi polemik. Paskah itu kematian atau kebangkitan. Sehingga yang kita lihat, yang kita saksikan berbagai statement orang, oh Jumat Agung, oh Paskah. Tetapi bagi kita orang yang percaya tentu kita melihat bahwa bukan lagi kepada hal bagaimana Dia mati, bagaimana Dia bangkit. Tetapi kita melihat kepada karya Yesus untuk saya dan saudara. Amin. Dia mati, Dia bangkit untuk kita semua. Itulah Paskah. Karena kalau kita merujuk dari Keluaran pasal yang ke-12, gambaran dari domba Paskah itu dan Yesuslah yang menjadi bagian yang nyata. Kalau perjanjian lama adalah gambaran, maka perjanjian baru digenapi dalam diri Yesus dan Dialah domba Paskah yang sesungguhnya, yang tersembelih untuk saya dan saudara. Tetapi kebangkitannya itu membuktikan bahwa Tuhan berkuasa. Amin. Kita bukan menyembah Allah yang mati, tetapi kita menyembah Allah yang hidup. Karena Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan kuasa kebangkitan itulah yang menjadi bagian hidup saya dan saudara. Apa itu kuasa kebangkitan? Mari kita lihat 1 Petrus pasalnya yang pertama. Saya akan mengajak kita melihat beberapa ayat dalam bagian ini. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Saya baca mulai ayatnya yang ketiga. Dikatakan demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, haleluya,
karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus. Saudara simak, kuasa kebangkitan Kristus membuat saya dan saudara dilahirkan kembali. Seorang pengajar Israel pernah berkata kepada Yesus, "Bagaimana aku mau masuk ke dalam rahim ibuku dalam keadaan saya yang sudah tua?" Karena dia tidak memahami tentang bagaimana dilahirkan kembali. Rasul Petrus berkata, kebangkitan Kristus membuat saya dan saudara dilahirkan kembali. Dalam pengertian rohani, kita menjadi sesuatu yang baru. Katakan amin. Bukan lagi yang lama, tetapi sesuatu yang baru. Apa tujuannya? Mari kita baca kalimat selanjutnya. Ini tujuannya. Jadi kebangkitan, kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi tujuan dari kebangkitan Kristus untuk melahirkan kita kembali kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Ayat berikutnya, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Katakan amin. Bagi siapa? Bagi orang yang dilahirkan kembali lewat kebangkitan Kristus. Makanya kita begitu yakin dan kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Amin. Karena ketika kita percaya kepada Yesus yang sudah mati, sudah bangkit untuk saya dan saudara. Maka Yohanes 3 ayat 16 berkata, kita tidak beroleh binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuannya apa? Untuk kita mendapat bagian yang tidak dapat binasa. Paradigma orang percaya harus dibentuk kepada paradigma yang benar. Karena tidak sedikit cara pandang orang percaya bahwa mengiring Tuhan supaya saya hebat, supaya saya kaya, supaya saya kuat, supaya saya terkenal, supaya saya ini. Paradigmanya kepada sesuatu yang dapat binasa. Ketika kita punya pandangan, ketika kita punya tujuan hanya kepada perkara-perkara yang binasa, maka Paulus katakan dalam Korintus bahwa kita adalah orang yang paling malang. Karena tujuan kita bukan lagi kepada perkara rohani. Jadi rahasia dari kuasa kebangkitan Kristus, dia melahirkan kita kembali karena Tuhan punya tujuan untuk kita mendapat bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, kata Tuhan. Apa itu? Itulah keselamatan. Betapa luar biasanya keselamatan yang Tuhan boleh anugerahkan buat kita. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang berharga di bumi ini,
Maka Yesus pernah berkata kepada murid-murid, jangan kamu menyimpan hartamu di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusak. Pencuri mencurinya. Tidak kekal. Harta itu tidak kekal. Pangkat itu tidak kekal. Jabatan itu tidak kekal. Paling ending-endingnya di batu nisan, iya kan? Oh, rupanya profesor dia. Oh, rupanya gelarnya ini. Oh, rupanya. Tetapi kuasa kebangkitan Kristus, dia membawa hidup saya dan saudara untuk menikmati satu bagian yang tidak dapat binasa. Haleluya. Yang tidak dapat cemar. Oh, perkara-perkara di dunia ini masih bisa cemar. Yang tidak dapat layu. Hanya sementara. Itu hal-hal di bumi ini kan hanya sementara. Termasuk saya dan saudara. Makanya kalau kita lompat di ayat yang ke-23 masih dalam pasal 1 ini. Dikatakan begini. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab ayat 24. Semua yang hidup adalah seperti rumput. Dan segala kemuliaannya. Oh, apa itu kemuliaan semua yang hidup? Kemuliaan yang kita miliki di bumi ini. Semua kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering. Dan bunga gugur. Tidak kekal. Tidak binasa. Kita digambarkan seperti rumput. Seperti bunga rumput. Hari ini mekar. Hari ini terlihat bagus. Hari ini terlihat cantik. Hari ini terlihat wah. Tetapi akan datang masanya bunga itu kering. Dia layu. Tetapi Tuhan mengerjakan keselamatan buat kita tidak dapat binasa. Amin. Tidak dapat cemar. Tidak dapat layu. Dan itu Tuhan khususkan buat saya dan saudara. Karena kuasa kebangkitan Kristus membuat saya dan saudara dilahirkan kembali. Kita bukan lagi yang lama. Amin. Ku tidak seperti dulu lagi. Ku tidak seperti dulu lagi. Sejak ku terima Yesus, hidupku jadi baru. Ku tidak seperti dulu lagi. Haleluya. Katakan kiri kanan, jangan seperti dulu lagi ya. Haleluya. Kita berbeda, amin. Kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, haleluya. Kematian dan kebangkitan Kristus membuat kita ciptaan baru. Karena Tuhan mau kita mendapat bagian yang dia sudah kerjakan di kayu salib. Bagian keselamatan untuk saya dan saudara. Sekarang tujuan tanggung jawab kita apa, saudara? Bagaimana kita menjaga keselamatan itu? Mari kita melihat. Ini bagian yang tidak terpisahkan. Jadi kalau kita lihat firman Tuhan bukan cuma satu ayat, tapi itu berkaitan, saudara. Ayat 13. Saya akan tekankan di sini poin-poinnya. Ayat 13. Sebab itu, ini dia bicara sebelumnya. Bicara tentang kelahiran kembali, kuasa kebangkitan Kristus tadi. Bicara tentang bagian yang Tuhan siapkan buat kita. Yang tidak dapat binasa tadi. Sebab itu katanya. Siapkan akal budimu. Waspadalah dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus.
Ini tanggung jawab kita. Yang pertama, tanggung jawab kita adalah menjaga keteguhan iman percaya kita kepada Tuhan. Makanya Rasul Petrus berkata, sebab itu siapkan akal budimu. Banyak kali orang lemah imannya, gugur imannya, layu imannya, karena akal budinya tidak disiapkan. Bagaimana akal budi kita disiapkan? Kita harus diisi dengan firman Tuhan. Amin. Ketika akal budi kita isi dengan perkara-perkara dunia, maka kita bisa lemah iman. Dikatakan di sini, sebab itu siapkan akal budimu, waspadalah. Jadi kita disuruh jaga, waspada. Dan letakkan pengharapanmu seluruhnya. Haleluya, amin. Letakkan pengharapanmu seluruhnya. Bukan setengah-setengah. Meletakkan, menaruh pengharapan kita seluruhnya kepada Tuhan. Paulus pernah menulis tentang Abraham dalam suratan Roma. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap dan percaya bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Sekalipun umurnya sudah tua, sudah suntuk, rahim Sarah sudah tertutup terhadap janji Allah, dia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat oleh janji itu. Kadang-kala kita bisa lemah. Dalam menjalani hidup bisa lemah. Terbuai dengan dunia ini bisa lemah iman kita. Melihat kondisi, keadaan kita bisa lemah iman kita. Tetapi kita harus menguatkan iman kita. Amin. Ada tantangan, ada masalah, ada berkat, diberkati. Karena orang Kristen itu bisa lemah imannya dengan dua hal. Ketika dia punya banyak sekali masalah yang berat, akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Dan ketika dia diberkati dengan limpahnya, dia tinggalkan Tuhan. Ayub pernah mengalami suatu krisis yang berat. Alkitab mencatat dia duduk di tanah. Dia garuk dengan beling badannya karena penderitaan yang dia alami. Tetapi pasal terakhir kitab Ayub, dia berkata, sekarang mataku melihat kemuliaan-Mu. Dia cabut perkataannya. Karena dia melihat sendiri perbuatan Tuhan yang dahsyat. Jangan lemah iman kita. Amin. Tetap berharap sama Tuhan. Tetap percaya pada Tuhan. Luar biasa Tuhan membela hidup saya dan saudara. Kalau saya hubungkan sebentar. Masih dalam suratan 2 Petrus pasalnya yang pertama. Dalam surat 2 Petrus pasalnya yang pertama pun. Dalam 2 Petrus pasal yang pertama pun bagaimana dalam ayat yang ketiga berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Jadi dikatakan pertama, iman
harus ditambahkan kepada iman. Hal-hal yang disebutkan di situ. Disebutkan bahwa ada kebajikan, ketekunan, pengetahuan dan lain sebagainya kalau saudara baca di situ. Jadi saudara, kita melihat bahwa Tuhan mau kita dikuatkan iman kita. Amin. Tuhan mau kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ada masalah, ada tantangan, teguh iman kita. Rasul Petrus tadi katakan dalam pembacaan kita ayatnya yang ke-13 tadi, letakkan seluruhnya. Ketika kita ada dalam tekanan, persoalan, masalah, mari kita datang meletakkan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyatakan mujizat. Nyawanya aja dia berikan untuk saya dan saudara. Saya percaya persoalan-persoalan yang kita hadapi, dia sanggup tolong. Amin. Karena kita sudah dilahirkan kembali untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa tadi. Menjaga iman kita untuk tetap kuat. Amin. Menjaga keteguhan iman kita. Poin yang kedua, ayatnya yang ke-14. Kembali kepada 1 Petrus pasal 1 tadi. Ayat 14. Dikatakan begini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Poin yang kedua adalah tanggung jawab kita. Karena kita sudah dilahirkan kembali untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa. Maka tanggung jawab kita adalah kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Karena firman Tuhan bilang, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Jaga kekudusan hidup kita. Amin. Jaga perbuatan hidup kita. Karena iblis sekarang banyak kita lihat anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan banyak yang jatuh. Banyak yang akhirnya memiliki satu kehidupan yang jauh dari Tuhan. Kuduslah kamu kata Tuhan, sebab aku kudus. Haleluya. Ini tanggung jawab kita. Dalam menjalani hidup, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Apalagi ini semua keluarga muda saudara. Ini tantangan hidup. Tetapi kita harus memiliki komitmen menjaga kekudusan dalam keluarga. Amin. Menjaga kekudusan hidup saya dan saudara. Tantangan teknologi sekarang, waduh. Semakin membuat banyak orang jauh dari Tuhan. Harus benci itu dosa. Saya ingat Pak Pendeta Awan Atu pernah bilang, banyak orang Kristen dia benci tapi rindu. Wah. Benci dosa, benci tapi rindu. Kayak lagu ya. Waktu dia buka katanya, gambar yang tidak benar. Iya Allah. Dia kaget. Dia buka lembaran berikut. Iya Rasul. Buka lagi. Iya Rabi. Dia buka lembaran terakhir. Ya habis. Dia benci tapi rindu. Udah habis. Jaga kekudusan hidup kita. Tidak ada yang kuat selain Roh Kudus yang menguatkan saya dan saudara. Roh Kudus yang memampukan hidup kita. Untuk kita tetap berjalan seturut dengan mau Tuhan. Berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Paulus berkata, yang baik yang ku kehendaki tapi yang aku lakukan adalah sesuatu yang tidak baik.
Mari kita jaga kekudusan hidup kita untuk menghadap Tuhan yang kudus. Karena dia katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka, haleluya, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Oh, Tuhan itu tidak pandang muka. Kita nggak ada koneksi, saudara. Sama kita di hadapan Tuhan. Baik saya sebagai hamba Tuhan, saudara semua, kita semua sama. Koneksi kita hanya pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Tuhan tidak memandang muka, dia menghakimi. Enggak, saudara, tidak memandang muka. Jadi dikatakan di sini, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ketakutan dalam pengertian, kita takut berbuat dosa. Amin. Karena upah dosa adalah maut. Tapi karunia Allah hidup yang kekal untuk saya dan saudara. Dia menyelamatkan hidup kita, luar biasa. Bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darahnya yang mahal. Dia menebus kehidupan saya dan saudara. Poin yang terakhir, apa tanggung jawab kita? Mari kita lihat ayat 22. Saya baca mulai ayat 21 berkata begini. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Apa poin terakhir ini? Tanggung jawab kita adalah menjaga sikap hati kita. Amin. Jaga sikap hati kita. Kata Petrus di sini, dia katakan bahwa sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Menjaga sikap hati. Mau gak kita melepaskan pengampunan dengan tulus ikhlas? Amin. Karena Yesus sudah berkorban tulus ikhlas buat saya dan saudara. Yusuf, dia pernah melewati satu krisis dalam hidup di masa muda. Bisa dikatakan masa muda Yusuf itu hancur karena perbuatan saudara-saudaranya. 17 tahun dia sudah dibuang. Tidak puas saudara-saudaranya, mereka bilang, wah ngapain kita buang ini Yusuf. Nggak untung. Ambil aja kita jual dia. Dijual di Mesir. Saudagar orang kaya yang dari Mesir membeli Yusuf. Dia menjadi budak, saudara. Dia dari pasar budak ke pasar budak tentunya. Sampai dia dibeli oleh Potifar. Dia ada di rumah Potifar. Tetapi dia mengalami masalah, dia difitnah. Dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara dia banyak menolong orang, termasuk para petinggi raja. Tetapi dia tolong, dia dilupakan. Nanti 2 tahun kemudian baru diingat. Oh, ada orang Ibrani di dalam penjara yang bisa mengartikan mimpi. Dan pada akhirnya dia dibawa kepada Firaun untuk mengartikan mimpi.
Satu proses yang tidak mudah. Yang pada akhirnya dia menjadi penguasa di Mesir. Saudara, kita lihat ketika ada dalam satu tingkat kepuasan meraih satu jabatan, harta, kekayaan. Dia dipertemukan dengan saudara-saudaranya yang merebut masa mudanya. Yang menghancurkan masa mudanya. Tetapi apa kata Yusuf? Kamu mereka-rekakan yang jahat untuk aku. Tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Haleluya. Dia melepaskan pengampunan. Kalau saudara baca kisah Yusuf, bahkan dia bilang sama saudara-saudara, aku akan menanggung makananmu, makanan anak-anakmu. Bisa nggak dia berbuat jahat? Bisa. Bisa nggak dia marah? Bisa. Tetapi dia melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Kata firman Tuhan, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Amin. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ini tantangan kita. Karena rupanya tanggung jawab kita menjaga sikap hati kita. Bukan hanya baik kepada Tuhan, tetapi baik kepada sesama. Amin. Suami istri berantem itu wajar, tapi jangan lama-lama. Amin, saudara. Amin. Yang kuat amin saya nggak tahu ini. Konflik mah, saya dengan istri, walaupun kami hamba Tuhan, masa nggak pernah konflik? Pasti ada selisih. Ya. Apalagi kita beda suku, saudara. Saya dengan istri beda. Saya orang Manado, dia orang Jawa. Kami ada satu kata yang sama ucapannya, tapi beda bertolak belakang artinya. Ojo. Ojo orang Jawa apa? Jangan. Tapi ojo orang Manado hantam. Nah, coba kalau saya enggak memahami istri bilang, ojo mas, ojo, Sikap hati kita harus dijaga. Amin. Jaga sikap hati kita. Haleluya. Saya pernah dengar satu kesaksian seorang hamba Tuhan di daerah Bogor. Dia bilang, waduh, di gerejanya itu setiap dalam satu minggu ada beston doa. Nah, jemaatnya itu diajarin mendoakan satu dengan yang lain. Tiba satu giliran ada seorang ibu, dia berdoa. Dan dia mulai berdoa dengan segala pergumulan. Dan muncul kepada satu kalimat, karena dia diajarin berdoa. Rupanya ada seorang ibu di jemaat itu yang buat salah. Dia sebut namanya, lagi sama-sama doa. Tuhan tolong, si ibu ini, dia sebut namanya. Dia sudah menyakiti saya Tuhan. Dia sudah begini Tuhan. Tuhan, jamah dia. Dia mendoakan. Tapi dia enggak mengampuni. Tuhan bilang bukan cuma doakan lo musuh. Harus diampuni, amin. Udah baik sih diajarin doa Tuhan tolong. Tapi lagi gembalanya sampai kaget. Di sini mah gak ada yang begitu. Amin. Di sana sini yang banyak. Lepaskan pengampunan. Haleluya. Yesus, dia melepaskan pengampunan untuk saya dan saudara. Dia disalib, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam keadaan terpaku, dalam keadaan menderita, dia masih mengucapkan pengampunan yang keluar dari hati yang tulus. Saudara mau mengampuni? Kayaknya
Enggak ada amin. Saudara mau mengampuni? Nah, saya baca satu ayat ya. Ayat terakhir. Biar saudara kita melihat ayat terakhir. Matius 6. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 14 dan 15. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi dosa yang tidak diampuni bukan hanya menghujat Roh Kudus loh. Tapi dosa yang tidak diampuni ketika kita tidak melepaskan pengampunan. Yesus disalib. Dia melepaskan pengampunan untuk saya dan saudara. Jaga keteguhan imanmu. Jaga kekudusan hidupmu. Yang ketiga, jaga sikap hati. Karena dia mengasihi kita. Untuk apa? Mendapat bagian. Haleluya. Amin. Dalam sorga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Dia mengasihi saya dan saudara. Bukan dengan barang yang fana dia menebus kita. Tetapi dengan darahnya yang mahal. Harga lunas dibayar untuk saya dan saudara. Karena kuasanya, kebangkitan untuk membuat saya dan saudara dilahirkan kembali. Kita berbeda. Kita tidak sama dengan yang dulu. Kalau dulu hidup kita berantakan, hidup kita hancur, kita susah melepaskan pengampunan. Tetapi kuasa kebangkitannya, dia melahirkan kita kembali, haleluya. Dia membuat hidup saya dan saudara baru, haleluya. Karena tujuannya supaya saya dan saudara mendapat bagian yang tidak dapat binasa. Haleluya, bagian yang tidak dapat cemar, bagian yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga buat saya dan saudara. Haleluya, bukan dengan barang yang fana. Kita nyanyikan pujian ini dengan tulus hati kita, segenap hati kita, untuk menghargai pengorbanan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri semua. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih. Haleluya, haleluya. Dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
pujian ini berkata, Dia menebus kita dengan darah yang mahal, bukan dengan barang yang fana. Dan kita menjadi ciptaan baru. Yang lalu sudah berlalu, yang lama sudah kita tinggalkan. Kita mematikan perbuatan-perbuatan yang lama, perbuatan-perbuatan dosa, karena itu yang menghambat kita. Itu yang menjadi penghambat saya dan saudara. Biarlah pujian yang kita naikkan keluar dari dasar hati kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan saudara. Tetapi saya pastikan ada Tuhan yang maha tahu. Yang Dia mengerti segala keberadaan hidup saya dan saudara. Kuasanya tidak terbatas. Dia mengasihimu. Dia mengasihi saya dan saudara. Ampuni kami Tuhan. Kalau kadang-kala kami sulit melepaskan pengampunan. Padahal Engkau sendiri sudah mengampuni kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Kalau sulit sekali kami keluar dari perbuatan dosa, ampuni kami. Beri kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat bagian yang terbaik. Terima kasih buat bagian yang terbaik. Yang tidak dapat binasa. Yang Tuhan sudah kerjakan buat kami. Haleluya. Oh, ku telah mati. Angkat pujian ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Oh, katakan, ku telah mati dan tinggalkan. Haleluya. Telah mati. Amin. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Lawat Tuhan, lawat. Ini hati umat-Mu, ini hati umat-Mu Tuhan, ini kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ini haleluya. Ku letakkan. Engkau yang lebih mengerti Tuhan, Engkau yang lebih tahu. Haleluya. Engkau yang lebih memahami umat-Mu Tuhan. Jadilah padaku seperti. Oh, katakan sekali lagi. Ku telah mati. Haleluya, haleluya. Ku telah mati. Haleluya. Dan tinggalkan. Amin. Oh, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Malam hari ini Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Sehingga Engkau rela mati untuk kami boleh menerima keselamatan itu. Tuhan, terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat karyamu bagi kami Tuhan Yesus. Malam hari ini firman-Mu kembali hadir dalam kehidupan kami. Bagaimana kami harus mengerjakan keselamatan itu Tuhan. Secara manusia kami tidak mampu Tuhan Yesus. Kami lemah Tuhan. Oleh sebab itu, mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus mampukan kami untuk kami melepaskan pengampunan itu bagi mereka Tuhan. Bagi mereka yang membuat kami bisa jauh dari Engkau Tuhan, mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajar kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Dan biarlah berkat-berkat Allah boleh menjadi bagian di dalam hidup kami. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu malam hari ini. Biarlah pengurapan Allah terus turun atas hamba-Mu. Dimanapun pergi melayani pekerjaan-Mu. Setiap umat-umat Tuhan boleh semakin dikuatkan, boleh semakin diteguhkan di dalam pengiringan kepadamu ya Tuhan. Berkati pelayanan di tempat ini, khususnya Pelgap Shekinah Tuhan. Dari pengurus yang ada, jemaat yang ada, biarlah mereka semua boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini, malam ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, atas nama keluarga Shekinah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Refli Tewu ya. Tewu apa Tewu? Tewu ya. Dengan Ibu ya yang berkenan hadir, kami sangat diberkati. Siapa yang merasa diberkati? Coba lambaikan tangannya. Ya, semua diberkati ya. Pesannya begitu kuat. Ya, jadi biar sekarang kita udah dengar firman Tuhan, bagaimana kita melakukannya, itu terpulang pada diri kita sendiri. Ya, 3 poin yang terakhir yang Pak Refli tekankan kepada kita, jaga keteguhan iman, jaga kekudusan hidup, jaga sikap hati. Ya, mungkin gak bisa menghafalkan semuanya, ingat aja 3 poin ini ya. Yang poin terakhir penekanannya juga begitu kuat, kita anak-anak Tuhan, kalau mengerti firman Tuhan, kita tinggal melakukannya. Cuma banyak orang sukar melakukannya Om. Firmannya pinter, ngelotok tapi ngelakukannya susah. Tapi kami percaya keluarga Shekinah akan melakukannya itu ya. Puji Tuhan, sebelum persembahan yang kedua, kita dengarkan dulu sedikit beberapa hal yang mau saya bicarakan di sini. Ini udah tanggal 13 ya, 10 hari lagi kita akan ada di puncak retret ya. Sebab itu dari minggu-minggu kemarin Tante sudah bilang rapatkan barisan, kuatkan doa, persatukan hati supaya retret ini berjalan dengan baik ya. Sebab pasti kalau ada event besar itu iblis juga bekerja ya. Makanya terima kasih buat firmannya luar biasa malam ini ya.
jaga keteguhan imanmu, jaga kekudusan hidupmu, jaga sikap hati gitu. Jadi kita banyak berdoa, setiap harilah sebutlah rencana kita ini biar Tuhan kuduskan ya. Baik dari tim kesehatan, tim yang ngatur bus, panitia, seluruh panitia, khususnya nih yang udah terbentuk ya panitia untuk tim acara, tim konsumsi, tim doa, tim WL singers ya. Coba Anda ambil kelompok sendiri-sendiri dan berdoa khusus ya. Supaya kalau tim WL singer pemusik pelayananmu diurapi dan betul-betul kita nanti on fire di sana ya. Kuasa Roh Kudus bekerja, setiap orang mengalami jamahan yang luar biasa. Itu tujuannya retret tuh seperti itu ya. Ada satu kesegaran rohani. Terus kita nih kan kalau di gereja bubaran nih cepat pulang ya. Oh itu tahu namanya Harry, oh itu Ronald. Tapi Anda tidak pernah mengenalnya dengan dekat, benar nggak? Ya. Oh iya, kami sama-sama ada di Sekena. Nanti di retret itu semua akan cair gitu ya. Jadi selama ini kekakuan itu udah gak ada lagi. Nah itulah tujuan retret, kita makin bersatu, kita makin kompak, kita makin kuat di dalam wadah ini. Sehingga nama Tuhan betul-betul dipermuliakan ya. Lalu hari Minggu ini ada dopus ya, doa puasa, semua wajib hadir ya. Doa bersama itu indah banget, semua wajib hadir ya. Nanti jam 5 sore, jadi berarti minggu ini ya, minggu ini. Nanti Samuel akan berikan briefing sedikit tentang retret sebagai ketua retret dia ya. Terus nanti Tante juga akan tambahkan lagi satu tugas kita doa rantai. Jadi kita kan berangkat tanggal 23, tanggal 21 sampai ke 22 itu kita akan doa rantai. Nanti ngisi list jam berapa yang Anda bisa ya. Enggak sampai 24 jam, tapi saya mau perjalanan kita itu didahului oleh doa dan biar kuasa Tuhan melingkupi kita. Jadi tanggal 21 kita mulai jam 10 malam sampai kepada tanggal 22 jam 10 malam. Supaya apa? Jam 10 selesai doa, jam 11 Anda tidur, besok pagi-pagi kita berangkat ya. Nanti busnya parkir di jalanan, terus Anda yang datang mau ibadah pagi itu begitu datang kan nanti diumumin di grup ya, Anda masuk bis 1, bis 2 atau bis 3, lalu masuk begitu datang menuju bis nanti ada yang in charge di situ, tas kamu masukin ke dalam bus. Yang punya anak kecil mungkin terlalu pagi datang jam 6.30 mau ikut ibadah. Anda boleh datang jam 7 langsung ke bus juga gak apa-apa ya. Langsung ke bus gitu. Tapi kalau papa mamanya atau mamanya mau ibadah silahkan gitu. Jadi kita mempersiapkan diri dengan baik, sarapan dulu gitu ya. Terus nanti di bus itu memang ada dibagikan juga snack gitu. Minuman dapat. Jadi sama nanti makan siang juga dapat. Kalau kita macet makan siangnya di bis, kalau nggak macet makan siangnya di Via Renata sana. Terus satu lagi pesan saya, kita ini tahun ini rombongannya besar banget. 290 ya, udah tembus 290. Oh 276, kelebihan 4 maaf. 276, 276 orang. Yang terakhir 150-an ya. Yang terakhir 178. Sebelum pandemi itu 178. Jadi ini rombongan yang besar. Rombongan yang besar nanti kalau ada ya gesekan-gesekan sedikit. Ih nyebelin amat tuh orang. Ih begitu amat tuh orang. Ih ngomongnya kok begitu amat. Diampuni aja ya, diampuni aja. Makanya ini malam kita udah dibekali jaga sikap hati. Kan namanya sifat-sifat orang tuh berbeda kan. Ada yang lembut, tuh jangan salah paham kayak tadi tuh ojo. Ya kita nanti gak ada yang begitu, saya percaya. Gak bosan-bosannya saya ngomong begini supaya kita tuh udah terdoktrin. Oh iya dia emang begitu, udah kita gak usah ambil hati. Kita ini lagi retret, kita harus manis-manis semuanya. Bukan munafik gitu ya, ayo merelakan hati untuk menerima orang lain apa adanya gitu ya. Demi apa Ida, apa Eva tim acara, demi 4S, sehati, sepikir, sejiwa, setujuan.
Ya, jadi kalau ada yang belum sepikir, ada yang belum sejiwa, maklumin. Ayo, yang udah mengerti kita merendahkan diri. Oh iya, aku merelakan diriku untuk menjadi sehati, sejiwa, sepikir itu, setujuan. Karena kita punya satu tujuan. Jadi jangan saling mengeraskan hati ya. Tolong. Kita akan jalankan persembahan. Habis persembahan dijalankan, nanti Samuel akan memberikan briefing. Ayo silakan Santi. Kita angkat pujian, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Persembahan kedua dijalankan. Ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Yesus dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Eva, jangan itu dulu, nyanyi satu lagu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Nanti saya undang Bapak Refli maju ke depan berdoa penutup dan doa berkat. Jangan lupa doa buat Ibu Deborah. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Oh
kami tidak bisa berjalan sendiri. Karena kami banyak kekurangan, kami banyak kelemahan, banyak kealpaan. Kami bisa tersesat tanpa tuntunan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami butuh Roh Kudus untuk menuntun setiap langkah kami. Untuk kami menghargai pengorbanan-Mu yang telah melepaskan kami dari ikatan dosa dan mengaruniakan kami bagian yang tidak dapat binasa, yaitu keselamatan yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Tolong kami semua untuk kami dapat menerapkan firman-Mu setiap hari dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, diberkatilah pelayanan Pelgap Shekinah Tuhan. Engkau lihat kesetiaan mereka Tuhan. Engkau yang mengerti persis apa yang menjadi pergumulan mereka. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa, berkati keluarga lepas keluarga Tuhan. Berkati segala pergumulan mereka Tuhan. Pengurus pelayanan Pelgap Shekinah Tuhan, Ibu Nilawati dan semua pengurus, kami berdoa Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan dari sorga untuk menerapkan segala pelayanan bukan dengan kuat dan gagah, tetapi karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tolong, Tuhan berkati semua. Engkau yang terus memagari mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Segala rencana-rencana pelayanan ke depan kami tetap taruh dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat pelayanan Pelgap Shekinah yang akan mengikuti family gathering. Tuhan tolong mereka semua Tuhan. Acara demi acara, perjalanan mereka pulang pergi, semua kami taruh dalam tangan Tuhan. Biar semua terlaksana dan nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesempatan malam ini Tuhan kami berdoa khusus buat Ibu Deborah yang saat ini berada di ruang operasi Tuhan. Karena mengalami benjolan di bagian tubuhnya Tuhan. Kami berdoa bersatu hati. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kuasa. Engkau yang sanggup mengerjakan sesuatu yang tidak sanggup dikerjakan oleh manusia. Oleh sebab itu kami bersatu hati malam hari ini. Kami memohon kuasa-Mu dialirkan. Kami memohon jamahan-Mu. Kami memohon lawatan-Mu. Kami bersatu hati berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan kesembuhan buat Ibu Deborah Tuhan. Biar dia kembali sembuh karena pertolongan Tuhan. Tuhan pakai dokter, para medis, alat-alat medis yang digunakan, obat-obat yang akan dikonsumsi. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkati untuk mendatangkan kesembuhan dengan sempurna Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menjamah saat ini juga. Kami juga berdoa buat suami dari Ibu Nilawati Tuhan, yang kami boleh dengarkan kesaksian bahwa Tuhan mengizinkan penyakit di dalam tubuhnya Tuhan. Tetapi kami boleh mendengar Tuhan bahwa Tuhan sudah mengerjakan hal yang dahsyat hari-hari ini. Oleh sebab itu kami bersatu hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan kerjakan kesembuhan dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Tangan Tuhan yang berlobang paku itu, yang datang menjamah, menyembuhkan, memulihkan Tuhan. Sehingga tubuhnya sehat dengan sedia kala Tuhan untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa kami semua sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami berdoa biarlah penyertaan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami semua. Terpujilah Engkau. Layakkan kami untuk menerima berkat. Mari saudara angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Layakkan hamba-Mu menjadi saluran berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali dengan membawa berkat rahmat kemurahan dari Allah Bapa.
cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati hidup kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, dan mengakhiri ibadah ini. Haleluya.